when you said that you were spent, and now it's time to build from the bottom. Awalnya saya bergerak di bidang sepatu itu sebenarnya modal nekat sih. Awalnya adalah nekat. Dulu saya aktif di pabrik sepatunya nenek ibu saya yang diturunin oleh nenek saya. Terus karena sering ada di sana, sering megang sepatu, sering bantu ibu juga. Akhirnya keputusannya, oke, gue sekolah lagi nih, kayaknya perlu ilmu tambahan lagi untuk lebih mengerti sepatu lebih dalam lagi. Tuh, berangkatlah saya sekolah, pulang ke sini, terus masih di pabrik itu dengan merek yang ada. Lalu kemudian saya terus memberanikan diri untuk bikin merek sendiri, gitu, sebagai media saya untuk berkreasi. Yang saya tahu adalah sepatu. Shoebar ini udah dari 2011, pertengahan 2011, jadi sekarang udah hampir 3 tahun ya. Dia nggak sengaja jatuh cinta sih, karena menurut saya lebih ya saya lebih tertarik di sepatu dibandingkan di baju. Dia menurut baju, buat aku nih ya, buat saya baju memang mempercantik, memperindah lah. Terus tapi sepatu tuh hubungannya langsung nyek gitu kayak ke hati. Kalau misalnya dipakai nggak enak tuh bete aja seharian kan. Cuman itu kayak penghubung antara bumi dan badan saya gitu. Karena punya 2 merek, jadi dua-duanya punya ciri khas masing-masing nih. Kalau Marisa Santividianya, saya jelas mendingan kualitas, dia lebih simple, sophisticated, elegan pasti, dan agak quirky sedikit karena ada line-line-nya yang saya bikin nggak seperti biasanya. Jadi yang pakai itu harus punya a good sense of humor sih menurut saya. Terus kalau Shunique, dia amat sangat girly, amat sangat flirty, warna-warni, berani nabrak warna, terus beda target market. Umurnya juga beda. Karena saya terlalu percaya diri. Abis itu kan yang saya buat adalah desain saya, hasil pemikiran saya, buah passion saya. Jadi ya kenapa nggak saya pakai nama saya sendiri gitu. Ini bener-bener media saya untuk berkreasi itu adalah di sepatu. Kalau mungkin seniman lain di kanvas atau di mana ya, saya sepatu, mungkin saya bawa nama saya. Ini merepresentasikan saya. Produksi ini mungkin karena saya bukan di Kemang ya, jadinya banyak orang dari Jepang datang, banyak dari mana-mana datang untuk beli. Sekarang lagi banyak banget Jepang yang beli. Terus kedepannya pengennya saya ekspansi keluar juga, lagi pelan-pelan merintis pasar di Singapura, tapi pelan-pelan, jadi saya pastiin dulu. Yang penting kualitasnya saya pertahankan. Perkembangannya cukup up to date ya, cuman bedanya mungkin karakteristik konsumen di sini aja, yang kita seneng pakai sepatu flex, kita seneng sepatu yang sangat lembut, kita seneng sepatu yang kalau bisa di awal pemakaiannya nggak ada sakit-sakitnya sama sekali gitu. Memang pengetahuan sepatu kita tuh kadang agak sedikit kurang ya buat masyarakat di sini. Taunya sepatu itu harus menye gitu, agak beda aja selera pasarnya sama wedges di sini yang banyak. Impian terbesar punya usaha yang sukses, namanya nggak cuma ada di Jakarta tapi ada di semua benua gitu. Terus berhasil ngurus keluarga juga, seimbang semuanya, itu cita-cita terbesar karena lagi mengandung
Bandung, jadi pengen nanti ya dia harus ngerti usaha dagangan mamanya kayak apa. You understand. Aduh, tempat yang paling suka di Indonesia adalah di Bali, di Jogja. Nggak tahu kenapa, tapi saya setiap kali ke Jogja tuh langsung betah deh. Bandung karena makanannya. Jujur aja kalau di Indonesia paling dari sama Jogja sih yang paling berkesan. Flores sama ke apa? Raja Ampat, terus Nias, terus ke apa tuh di Manado yang kuburan yang gua Tanah Toraja ya? Iya, itu pengen banget ke sana. Now don't you understand? Sangat besar sekali, tinggal manusianya aja yang ya memperbaiki diri masing-masing lah. Supaya menjaga lingkungan. I'm just the same as I was. Bakso, titik. Bakso dari mana? Pokoknya bakso. Standar cewek ya? Standar cewek pokoknya bakso. Bakso somai pempek selesai. Inspirationnya kalau idola sesama desainer sepatu nih ceritanya nih. Ada satu idola, dia namanya Roger Vivier. Soalnya dia bisa mendesain sebuah sepatu yang sangat-sangat elegan, tapi iya ada sesuatu di situ yang quirky gitu ya. Itu sih influence paling besarnya, sama dulu mungkin karena saya sekolah di Eropa, jadi gaya itu kebawa sini. Top, don't look back. Tipsnya satu, produksinya harus kuat. Maksudnya pengetahuan kita jangan cuma di desain aja, kita harus beneran ngerti cara bikinnya gimana, cara dapetin itu barang dari mana. Karena kalau cuma desain saya mau ini, kalau bikinin nggak bisa. Itu makanya saya mempertahankan harus punya workshop sendiri, karena gitu saya bisa lihat kualitasnya yang saya mau seperti apa, terus komponennya apa, dari supplier mana. Itu kalau bisa sih, kalau mulai suatu usaha jangan tanggung-tanggung ya, dari hulu ke hilir kita harus tahu. Range harga kalau di Marista itu mulai dari 700 ribuan sampai 3 juta untuk boots. Tapi kalau Shumi ini diskon lagi 100 ribuan sampai 300. My name is Marista Santi Vidya and I have described Indonesia.